Pemirsa, setelah kemarin mencetak rekor terbarunya, indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini tak mampu bertahan sehingga terperosok ke zona merah. Lantas apa yang melemahkan indeks hari ini dan bagaimana pergerakannya di esok hari? Langsung saja kita membahasnya bersama CEO PT Astronasi Internasional, Gema Guryadi. Selamat malam Pak Gema. Pak Gema, kemarin kita tahu bahwa IHSG berada di posisi puncaknya begitu ya, di rekor tertinggi, dan hari ini malah anjlok 49 poin. Apa ini pemicunya? Oke, selamat malam pemirsa. Kalau kita ingat dari sesi-sesi sebelumnya, sebenarnya angka 5250 adalah target yang sudah kita berikan dari Astronasi itu sejak Juli sebelum election ya. Jadi angka 5250 sudah tercapai, dan berikutnya kita sudah lihat itu dari minggu lalu, yaitu ada satu pola distribusi namanya. Memang orang dari dua kali all time high IHSG ini selalu tricky ya, bahkan dari tahun 2008 selalu begitu, setelah all time high dia langsung jatuh ya. Dan memang market melihatnya psikologi seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau jatuh seperti ini, apakah ini akan terus berlanjut jatuh dan menjadi bearish atau seperti apa? Yang jelas, pola yang terbentuk adalah rising wedge. Kalau Anda berbicara dari ilmu technical analysis, itu berbicara dengan pattern rising wedge, itu artinya adalah akhir dari sebuah tarikan bullish ya. Kalau dalam hal ini, siklus bullish jangka pendek itu harusnya sudah berakhir antara tanggal 9 dan tanggal 10. Dari siklus financial astrologi, hari ini adalah full moon dan besok adalah siklus Venus opposition Neptune. Ini adalah pembentukan puncak distribusi itu dimulai. Dan kami melihat koreksi ini harusnya terjadi nanti sampai akhir Oktober 2014. Itu minimal baru selesai satu koreksinya. Oke, jadi sebenarnya pola ini sudah terprediksi. Betul. Begitu ya. Dan ini prediksinya akan seperti apa? Antisipasinya ke depannya akan seperti apa? Ya, secara keseluruhan, major trend, indeks kita masih bullish. Untuk 2015, Astronasi mengeluarkan target 5.900 dengan kurang lebih estimasi PE di 16 kali, yaitu kita akan bawa ke sana ya 16 kali, dan masih untuk kita bicara peers regional masih cukup murah dibandingkan Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina ya. Jadi kita masih acceptable di 5.900. Tetapi untuk time frame yang pendek, kalau kita bicara pendek berarti 3 sampai 6 bulan ke depan, kita mengalami satu koreksi ini idealnya sampai 4.989. Jadi sejak Juli sampai sekarang itu ada pergerakan kenaikan yang cukup signifikan di indeks, meninggalkan ada 5 gap sampai hari ini, dan kelima-limanya itu harusnya akan ditutup. Jadi paling tidak dia akan menutup gap 3 minimal, itu berarti ke 4.989. Oke, gap apa itu Pak? Jadi ada lompatan harga ya, jadi itu ledakan investor, psikologi investor yang pada saat harga dibuka itu meninggalkan sebuah area yang belum ada nilai perdagangannya, dan ini sudah terbentuk 5 lubang gitu. Oke, 5 lubang itu seperti? 5 lubang itu dari 4.989, jadi dia itu ada pembukaan di hari ini itu lebih tinggi daripada yang penutupan kemarin. Harga lompat, dan lompat ini kan ada satu lubang yang tidak ada transaksi, dan itu sudah terbentuk 5, sampai yang kemarin terakhir itu all time high-nya dibentuk gap. Makanya hari ini dia closing, dan estimasi kami itu akan terus closing ke bawah minimal ke 4989. Oke, ini juga saya lihat semua sektor saham berada di area negatif. Ya, jadi betul. yang perlu dicermati untuk esok hari apa saja? Selling. Jadi tidak ada lain selain kita sudah harus keluar. Kenapa? Karena market driver sektornya seperti banking itu udah kena pukul dalam sekali. Kemudian dari infrastruktur dia sudah kena pukul juga. Mereka semua ini nanti baru akan recover di result earning di kuartal yang ketiga. Karena dari sektor infrastruktur mereka baru akan dapat project dari pemerintah biasanya itu di kuartal ketiga. Kemudian banking itu recover untuk mereka bisa mengurangi non-performing loan dan bisa memaintain NIM-nya itu nanti di kuartal 3 semua. Jadi sekarang memang sentimen sudah reducing, dan memang saya melihat satu resiko yang cukup besar. Ini perlu sekali untuk pemirsa juga amati, bahwa rupiah itu ada peluang ke 12.900. Jadi dalam waktu 5-6 bulan ke depan, makro headwind Indonesia adalah di translasi ya. Forex loss ini akan menghajar emiten-emiten yang ada di Indonesia, dan kemudian interest rate. Dua ini menjadi key drivers dari resiko yang ada di Indonesia karena menghadapi current account deficit yang terjadi. Dan ini akan terus membayangi market kita sampai semester 2 2015. Jadi dapat disimpulkan kita menunggu rupiah ke 12.000 6 bulan lagi begitu 12.900 adalah the highest risk ya. Dan paling optimis rupiah itu paling akan menguat di 11.200, dan ini juga didorong dengan global macro headwind ya, karena pertumbuhan ekonomi 4,2% di Amerika. Resikonya cuma 2, the Fed tapering dan pasti akan naikin suku bunga. Udah nggak bisa lari daripada ini. Oke, Pak Gema, kita harus break dulu, dan pemirsa simak rekomendasi saham serta prediksi IHSG saat lagi, tetaplah di Money Report. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Money Report, dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Gema Guryadi. Pak Gema, kita tahu bahwa PT Bentul ini mem-PHK
1.000 orang, tapi sahamnya naik 29 poin. Ini apa penyebabnya? Kalau kita lihat ini adalah sentimen. Kita bicara Bentul itu ada di sektor konsumer dan peersnya adalah Gudang Garam dan HMSP ya. Kalau kita lihat Bentul sendiri ini sangat kecil dan dia dianggap saham yang tidak liquid. Dengan adanya pengunduran diri secara sukarela dari company ini berarti larinya nanti ke cost, akan ada cost efisiensi atau cost management yang akan meningkatkan bottom line. Jadi alurnya ke sana karena nanti akan di-expect bottom line-nya naik, lalu saham ini direspon positif. Tetapi saya tidak melihat sesimpel itu. Saya yakin di balik kejadian ini ada story. Mungkin kita akan tunggu apakah itu nanti bentuknya private placement ataukah akuisisi. Tapi prediksi Anda sendiri apa story-nya? Kita tidak bisa berspekulasi ya. Cuma kalau lihat dari gejalanya terjadi efisiensi begitu banyak karyawan, kemungkinan besar yang akan terjadi nanti adalah ada private placement yang akan masuk. Jadi ada pemegang saham baru yang memang akan melakukan perombakan di sisi manajemen dimulai dari ini. Dan mereka kan pasti akan nanti ada laporan ke publik ya, public expose. Nah itu yang akan kita lihat. Tetapi kalau lihat dari pattern-pattern yang akan terjadi, ada peluang private placement itu masuk gitu. Dan mereka membutuhkan efisiensi, mungkin mereka rubah manajemen sehingga langsung direspon dengan penguatan. Jadi penguatan ini sebenarnya kemungkinan ada trigger bahwa akan ada private placement yang masuk baru gitu. Jadi ini story-nya kurang lebih untuk sampai 6 bulan kalau memang betul itu private placement, maka pasti kan ada target harga private placement ya kan, ya biasanya dia akan ngejar mungkin 30% dari harga hari ini akan naik. Berarti kita lihat ya bagaimana story-nya begitu ya. Jadi apakah Bentul ini adalah saham yang direkomendasikan untuk esok hari atau tidak, ada saham lain? Tidak, karena memang di Astronaci kita sudah punya aturan ya, saham-saham yang memang kita list itu tidak akan jauh-jauh daripada IDX 30 gitu. Nah, untuk besok kita rekomendasi cuma satu sell dan kita masih melihat peluang untuk saham LSIP dan SIMP ya. Jadi kita memang akan ada sektor rotation, kita akan pindah ke plantation karena dari sektor plantation sendiri baru kita melihat ada satu peluang untuk dia mulai gearing up naik di kuartal ketiga. Jadi ini adalah satu momen dengan rupiah melemah maka batubara dan CPO ini akan kita perhatikan untuk short term trading maupun intermediate time trading ya. Jadi kita bicaranya di CPO, yang lainnya kita harus sell off dulu gitu. Oke, baik. Jadi ini IHSG akan berada di level berapa untuk esok hari? Untuk esok hari paling bagus dia flat, tapi yang idealnya harusnya dia turun ya. Turun. Mudah-mudahan turun. Sama gitu. seperti hari ini. Range-nya adalah 0,8 sampai 1%. Ya minimal dia turun 0,3%. Tetapi yang jelas IHSG sudah harus mengalami satu fase distribusi. Kalau ini diterus-terusin makin hari makin ke atas, nanti pembayarannya akan lebih dalam lagi turunnya. Jadi this is the time untuk distribution dan memang sudah seharusnya ada satu reaksi dari kenaikan yang selama ini Lalu terjadi. baiknya menurut Anda penurunan ini sampai kapan? Kita lihat tanggal 6 Oktober itu nanti ada siklus yang kita sebut Mercury retrograde dan ini akan terus berlanjut sampai tanggal 27. Secara keseluruhan sampai tanggal 27 Oktober itu semuanya baru selesai. Artinya dari sekarang sampai 27 Oktober bukan berarti tidak bisa make money gitu ya. Kita tetap bisa trading tetapi akan lebih susah. Jadi bagi Anda konservatif trader yang masih pemula, lebih baik Anda menghindari karena ini ibarat kita berlayar di gelombang yang tinggi. Berarti gitu. bisa dikatakan wait and see hingga Oktober begitu ya. Ya, dan kita bottom fishing untuk saham-saham yang memang PE-nya bagus dan kemudian kuartal 3 kemungkinan besar dia resultnya bagus. Kita bisa hunting dengan menggunakan Astronaci time forecast, kita hitung time-nya lalu kita cari fundamental mikro yang bagus dan kita bisa beli. Baik Pak Gemma, terima kasih atas analisanya. Terima kasih banyak.